Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari yang indah, di hari pertama di minggu kerja kita yang baru. Sesungguhnya kita semua patut bersyukur bahwa Tuhan tetap membuktikan kasih-Nya kepada kita semua, teristimewa bagi saudara dan saya, yang hari ini dapat merasakan segala kasih sayang dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita semua. Mari sebelum kita melangkah beraktivitas, saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama menghayati firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Di pagi yang indah, ketika kami membuka mata kami, maka kami dapat merasakan bukan hanya sekedar melihat indahnya pagi, ceria pagi, tetapi kami juga menikmati dan merasakan betapa besar kasih dan sayang Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ketika kami memasuki minggu kerja kami yang baru ini, kami percaya Tuhan mau supaya kami mengisi hari-hari kami dengan segala kegiatan dan tanggung jawab. Kami ingin hari pertama ini di minggu kerja yang baru, kami ingin dibekali dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Lalu kami pun dapat berlakukan semua itu seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita, berbuah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus yang melayani jemaat di Efesus. Dalam konteks bacaan kita, Paulus sedang berada dalam penjara. Dan dia menulis beberapa nasihat-nasihat tentang bagaimana hidup menjadi anak-anak terang. Ternyata bukan hal yang mudah. Paulus sendiri sudah mengalami bagaimana dia hidup menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi murid Kristus. Lalu kemudian dia harus berhadapan dengan satu peristiwa, satu kenyataan bahwa dia harus mengalami penjara. Nah, semua itu bukan karena dia melakukan tindakan kejahatan, tetapi oleh karena percaya kepada Kristus. Karena itu, sekalipun dia berada dalam penjara, Paulus tetap membawa dan tanggung jawab menjadikan terang bagi masyarakat, bahkan ketika dia berada di penjara, menulis surat kepada jemaat di Efesus. Karena itu, Paulus selalu ingin mengingatkan jemaat, sekalipun ada banyak orang tidak menyukai, tapi terang itu harus tetap bersinar. Hidup menjadi anak-anak terang harus dinampakkan, bukan sekedar sebuah teori atau kata-kata belaka, tapi harus dalam bentuk nyata. Perbuatan-perbuatan yang nyata di hadapan banyak orang, supaya orang melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah murid Kristus. Dan mereka yang menyatakan diri sebagai murid Kristus, mereka juga yang melakukan semua ajaran Kristus. Sehingga orang akan melihat bahwa ternyata benar apa yang diungkapkan dan dikatakan Yesus dalam pengajaran, kamu adalah terang. Nah, saudara-saudara, buah daripada terang itu dalam bacaan kita hari ini dikatakan, yaitu keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita semua pun berada di tengah-tengah situasi dan kondisi. Kita harus menyatakan segala tindakan, perbuatan-perbuatan, perilaku kita yang mengandung kebaikan, yang di dalamnya juga kita tetap menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka di sanalah saudara dan saya, di setiap langkah kerja dan karya kita di pagi hari ini, kita dipercayakan untuk memancarkan sinar, di mana kita semua adalah anak-anak terang. Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Biarlah kita membawa firman Tuhan, lalu kita nyatakan itu dalam perkataan dan perbuatan, sehingga terang firman Tuhan, bahkan pribadi kita yang adalah terang, akan terus menerangi dan menampakkan segala tindakan dan perbuatan tentang kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudaraku, selamat berkarya, selamat bekerja,
tetaplah menjadi terang supaya orang dapat melihat dan merasakan sinar terang dari Kristus nampak melalui perbuatan kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini, dan kini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Anita Lestari dan Bapak Andi Bagus Nugroho, sektor pelayanan 1 Jemaat Sejahtera. Tuhan berkati akan keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan Bapak Immanuel Sudaryanto dan Ibu Kristina. Tuhan berkati sukacita mereka. Demikian juga yang merayakan hari kelahiran, ulang tahun kelahiran pada hari Minggu kemarin, Ibu Yokebet Saraya Rohuntong, adik Daud Kresnayana Laibois, adik Arsa Vina Hamemayu Baikananda, Ibu Evalina Herianti Dolok Saribu, dan Bapak Plantinus Huai. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia, bertambah pula berkat dan hikmat Tuhan. Yang pada hari ini berulang tahun, kami mau berdoa. Ibu Dian Agatha Kristianti Laisina, Ibu Anisia Indria, Papa Selamat Ginting Simatupang, Ibu Tri Handayani Manusiwa, Ibu Hermin Widyaningrum, Ibu Yune Novita, Bapak Elsama Yordan Leverisa, dan Saudara Joninho Abraham Domingus Samson. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 1, Bapak Gutom dan Penatua Sutarno. Dalam proses pemulihan mereka, jamahan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga vikaris Rocky Yunus. Tuhan berkati pribadi-pribadi mereka. Tuhan berkati akan kehidupan mereka, segala sesuatu dalam pergumulan mereka, bahkan juga keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Pelayan firman dan sakramen dalam menjalankan panggilan dan pengutusan, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa juga untuk majelis sinode GPIB selaku pimpinan, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati tiap pribadi, Tuhan berkati keluarga mereka, pelayanan dan karya kerja mereka. Demikian juga dengan BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu di dalam pelayanan kami bersama. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.